Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Via Afiatul Muhibah dengan NIM 2312568 akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan pendidikan. Perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen secara umum, di mana langkah awal dalam pengelolaan suatu aktivitas bisnis ini diawali dengan sebuah perencanaan. Perencanaan juga berhubungan dengan penetapan visi misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang lazimnya digambarkan hanya dalam bentuk struktur program saja. Definisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang, serta memutuskan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang itu sendiri maupun bidang yang lain, seperti bidang pembangunan. Landasan utama perencanaan pendidikan ini tentu saja bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dikembangkan menjadi landasan-landasan yang lain. Di antaranya ada landasan filsafat, yang kedua ada landasan historis, selanjutnya ada landasan sosial, ekonomi, politik dan administrasi, serta psikologi. Yang pertama, ada landasan filsafat. Landasan filsafat ini memberikan petunjuk arah dari suatu sistem dan mengontrol dari landasan-landasan yang ada. Selanjutnya ada landasan historis. Landasan ini digunakan untuk mempersiapkan semua pendidik untuk mengajarkan peserta didik mengenai keberhasilan pengalaman di masa lalu. Selanjutnya ada landasan sosial. Landasan ini membentuk kerangka budaya yang menjadi petunjuk dari mana pendidikan ini dimulai dan kemana arahnya. Selanjutnya ada landasan ekonomi. Landasan ini bisa menjadikan kita petunjuk akan gambaran potensi-potensi masyarakat, terutama dalam hal materi atau keuangan yang digunakan untuk mempersiapkan dan mengatur sumber-sumber kehidupan, serta bertanggung jawab dengan anggaran-anggarannya. Landasan politik dan administrasi. Landasan ini dipergunakan untuk membuat rencana dan mengetahui tujuan yang akan dicapai, yang keseluruhannya tetap berpedoman pada akidah. Dan yang terakhir ada landasan psikologi. Landasan ini biasanya dipergunakan untuk mengetahui sifat seseorang atau tingkah laku dari baik itu peserta didik maupun para pendidik. Ruang lingkup perencanaan pendidikan ini menyangkut teori dasar mengenai perencanaan pendidikan. Yang kedua, penilaian atas pelaksanaan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, adanya hubungan perencanaan pendidikan dengan sektor ekonomi. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan, seperti personal approach dan yang lainnya. The next, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus semaksimal mungkin direncanakan dengan matang. Dan yang terakhir, menyangkut tentang kesiswaan, sarana dan prasarana, tujuan pendidikan nasional, dan lain-lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang lingkup perencanaan pendidikan ini mencakup juga perencanaan sistem pendidikan, perencanaan kurikulum dan program pengajaran, termasuk perencanaan instruksinya, perluasannya, perbaikannya, keseimbangan bagian-bagiannya. Di antaranya
penelitian, dan produksi buku pelajaran. Jika dihubungkan dengan administrasi pendidikan, maka ruang lingkup perencanaan pendidikan ini, yaitu apa yang dilakukan dalam mempersiapkan suatu kegiatan, adalah menjadi bagian dari lingkup perencanaan pendidikan itu sendiri. Kita akan membahas mengenai fungsi dari perencanaan pendidikan. Apakah kalian tahu apa saja fungsi-fungsi dari perencanaan pendidikan? Dalam manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan ini diarahkan untuk bisa membantu, di antaranya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas menduduki posisi pertama. Bila tanpa didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, maka pembangunan di berbagai bidang ini akan sulit dilaksanakan dan tingkat pengangguran akan terus meningkat. Kemudian, fungsi dari perencanaan pendidikan ini diarahkan juga untuk membantu dalam perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, menurut Sumantri mengenai fungsi perencanaan pendidikan adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan untuk terwujudnya pemenuhan keperluasan atas tenaga kerja dan perluasan kesempatan dalam dunia pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan, yaitu antara lain yang pertama, untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, bisa dilihat dari struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan tersebut, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik maupun non-akademik. Yang keempat yaitu untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral dan khusus atau spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Tapi, mungkin masih ada tujuan-tujuan pendidikan yang lain. Kalian bisa mencarinya dalam sumber-sumber yang lain. Beranjak pada perencanaan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan ini meliputi yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu prinsip yang menyangkut berbagai bidang keilmuan atau pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibel. Fleksibel artinya bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kegiatan di masyarakat. Karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek dan beragam tantangan kehidupan terkini. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas atau efisiensi. Artinya,
dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaruan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Kemudian prinsip objektif, rasional dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata, dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu prinsip kooperatif komprehensif. Artinya, perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim atau teamwork yang baik. Dan yang terakhir yaitu prinsip Human Resource Development. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dan mensukseskan program pembangunan pendidikan. Setelah apa yang telah kita bahas sebelumnya, tentunya kita perlu juga mengetahui dan memahami apa saja urgensi pentingnya mempelajari perencanaan pendidikan ini. Sehingga perencanaan ini menempati posisi pertama dari segala aspek atau kegiatan. Ternyata, urgensi pentingnya perencanaan pendidikan ini merupakan acuan, arahan, petunjuk, dan pedoman dalam membuat suatu keputusan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pendidikan, memenuhi akuntabilitas lembaga pendidikan, serta mempersiapkan alternatif kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Menurut Rahmadani tahun 2019. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kejelasan arah ini, manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Perencanaan ini begitu penting dan perencanaan juga memiliki urgensi yang sangat bermanfaat dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama, dalam standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, alat yang memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang keenam, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Ini menurut Fauzi pada tahun 2020. Selain itu, peran penting dari perencanaan adalah memberikan kemampuan dalam membuat keputusan. Pengambilan keputusan merupakan memilih salah satu alternatif di antara alternatif lainnya, menurut Nababan tahun 2020. Kemudian, dengan perencanaan ada sebuah kesempatan untuk memilih berbagai alternatif atau pilihan, yaitu solusi paling baik atau memilih kombinasi cara yang baik, menurut Kasmawati pada tahun 2019. Dalam membuat keputusan, perencana memerlukan informasi-informasi yang akurat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga dengan beberapa informasi yang diperoleh ini akan membantu dalam membuat keputusan. Keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sangat tepat dan hal itu menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan yang sedang direncanakan. Nah, jadi perencanaan pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk merancang
dan mengelola sistem pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Konsep dasar perencanaan pendidikan mencakup beberapa elemen penting. Di antaranya ada analisis kebutuhan, yaitu identifikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pendidikan yang ada, baik dari segi jumlah peserta didik, kualitas pendidikan, serta kebutuhan, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan. Adanya penetapan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mencakup aspek pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya ada strategi dan metode. Strategi dan metode ini merupakan perumusan strategi dan metode yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup pemilihan kurikulum, pengembangan materi ajar, serta metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang paling penting yaitu adanya sumber daya, meliputi pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi rencana seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta anggaran. Efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikutnya ada implementasi dan evaluasi, yaitu pelaksanaan rencana pendidikan harus dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan implementasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir ada partisipasi stakeholder, melibatkan berbagai pihak terkait seperti pendidik, orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa rencana pendidikan relevan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, perencanaan pendidikan yang efektif adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif, adaptif, dan berkualitas. Dengan memahami dan menerapkan konsep dasar ini, kita dapat memastikan bahwa pendidikan yang disediakan dapat memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan dan menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Baiklah, pembahasan mengenai konsep dasar perencanaan pendidikan telah selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalian bisa mencari referensi-referensi lain dari sumber-sumber yang lain yang lebih terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.